Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrinda Tirta Widya Putri, peserta mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset PR. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi, mulai dari konsep audit komunikasi hingga analisis jaringan dan audit komunikasi. Pertama, konsep audit komunikasi. Istilah audit komunikasi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh George Odiorny dengan karya klasiknya yang berjudul An Application of Communication Audit yang diterbitkan dalam jurnal Personal Psychology 7. Dia ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan, sehingga efektivitas maupun efisiensi dapat ditingkatkan. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi seluruh komunikasi keorganisasian internal dan eksternal dengan penekanan pada komunikasi internal. Lalu untuk fokus utamanya itu tertuju pada penemuan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi. Dengan kata lain, audit komunikasi merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini menitik beratkan pada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk internal dan eksternal. Jadi mengapa sih audit itu penting? Jadi tujuan melakukan audit adalah untuk menemukan segala gangguan dan hambatan dalam komunikasi, lalu menyingkap kemacetan informasi, lalu hambatan terhadap komunikasi, lalu yang selanjutnya adalah yang efektif dan peluang-peluang yang telah disia-siakan. Audit penting karena audit komunikasi diperlukan untuk mengetahui apakah program komunikasi itu berjalan dengan baik, mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi, lalu menyusun anggaran kegiatan dalam komunikasi dan mengembangkan atau melakukan restrukturasi fungsi-fungsi komunikasi, sehingga hasil analisis dan solusi yang harus kita dapat dinyatakan sebagai rencana kerja. Lalu apa saja yang diaudit? Yang pertama adalah proses-proses komunikasi, dan yang kedua adalah kegiatan-kegiatan komunikasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama teknik observasi. Nah, teknik observasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengamati dan mencatat perilaku. Ada dua macam teknik observasi. Yang pertama adalah studi tugas. Studi tugas adalah suatu teknik pengumpulan data yang memberi kesempatan pada responden untuk mencatat perilaku komunikasinya sendiri, dan itu secara teratur. Jadi bila kegiatan mengamati dan mencatat perilaku tersebut kita laksanakan atas perilaku kita sendiri, itu namanya studi tugas. Lalu keunggulannya yang pertama adalah memberikan informasi yang rinci terkait jumlah komunikasi yang terjadi, lalu memberikan informasi lengkap tentang berbagai jenis jaringan komunikasi yang digunakan, lalu memberikan informasi rinci tentang arah komunikasi, dan manfaat selanjutnya memberikan informasi yang bebas dan bias pengamatan dan daya ingat
dan daya ingatan. Lalu kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama, data yang terkumpul tuh kadang berlebihan, dan sebagian data tuh tidak bisa digunakan. Nah, lalu kelemahan selanjutnya, kualitas data tergantung pada tingkat saling percaya, dan selanjutnya tidak dapat memberikan informasi tentang distorsi pesan. Lalu selanjutnya jenis teknik observasi selanjutnya adalah teknik pengamat terlatih. Nah, teknik pengamat terlatih ini lazim dilakukan dalam studi komunikasi keorganisasian dan audit komunikasi. Nah, teknik pengamat terlatih mengumpulkan data dengan memberikan kesempatan pada pengamat untuk memperhatikan dan menguraikan perilaku orang-orang di luar dirinya sendiri. Teknik pengamat terlatih tidak memberikan tanggung jawab pencatatan perilaku komunikasi pada responden, melainkan pada si pengamat. Jadi ada manfaatnya dari teknik ini, yaitu memberikan data yang bermanfaat untuk menguraikan bagaimana beban komunikasi yang harus dilaksanakan oleh pejabat. Lalu manfaat selanjutnya yaitu memberi informasi tentang jaringan dan arah komunikasi. Lalu manfaat yang lain memberikan informasi yang bebas dari kontaminasi dan kepentingan responden. Lalu ada kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama, lalu membutuhkan pelatih atau pengamat yang secara seksama. Lalu kelemahannya itu ada penyimpangan perilaku komunikasi. Teknik pengumpulan data audit komunikasi yang kedua adalah teknik wawancara. Nah, ada dua teknik yang berbeda. Yang pertama adalah teknik wawancara dengan kuesioner, yang merupakan alat pengumpulan data secara tertulis. Dan dalam wawancara dengan kuesioner ini, pewawancara tidak sebebas seperti ketika wawancara tatap muka, karena ia terikat pada rumusan pertanyaan-pertanyaan yang harus dibaca dan diisi. Nah, pertanyaannya ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dan harus digunakan seminimal mungkin. Jenis-jenis pertanyaan seperti ini yaitu pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan reflektif. Yang selanjutnya yaitu jenis selanjutnya yaitu teknik wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka atau face to face adalah menemui dan menanyakan langsung kepada narasumber. Nah, kelebihan dari wawancara tatap muka ini yaitu bisa menjangkau responden atau narasumber yang spesifik. Lalu teknik ini juga menjamin respon yang tinggi. Kemungkinan narasumber menolak diwawancarai. Namun hal itu bisa diminimalisir dengan teknik ini. Meski begitu, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu bisa jadi responden atau narasumber tidak bebas menjawab pertanyaan karena merasa tidak enak dengan pewawancara, sehingga sering menjawab dengan jawaban tidak tahu. Teknik pengumpulan data audit komunikasi yang ketiga adalah teknik analisis isi. Teknik analisis isi bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan pemahaman dari dokumen-dokumen organisasi maupun perusahaan, terus membuat analisis tema-tema yang termuat dalam warta karyawan, lalu analisis pesan-pesan yang disampaikan para karyawan melalui saluran formal organisasi, lalu analisis atas buku pedoman kerja bagi karyawan yang diterbitkan oleh perusahaan, dan memo-memo internal yang merupakan jenis dokumen paling banyak beredar dalam organisasi bisnis ataupun organisasi publik. Jadi teknik analisis isi
juga digunakan untuk meninjau tema-tema berbagai dokumen. Yang terutama yaitu dokumen yang paling populer dalam perusahaan, yaitu surat memo. Nah, ada manfaatnya, yaitu teknik analisis dalam teknis analisis isi dalam audit komunikasi ini memiliki manfaat. Yang pertama yaitu membuat paparan tentang apa, bagaimana, dan kepada siapa suatu komunikasi dinyatakan. Manfaat kedua, membuat inferensi tentang antecedent mengenai sebab mengapa suatu komunikasi itu dinyatakan. Lalu yang ketiga, membuat inferensi tentang antecedent mengenai sebab mengapa, apa, dampak dari komunikasi yang dinyatakan tersebut. Lalu yang pembahasan terakhir adalah analisis jaringan komunikasi dan audit komunikasi. Jadi analisis jaringan komunikasi adalah salah satu metode dari audit komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan struktur komunikasi dan posisi kita atau orang dalam jaringan dalam struktur. Lalu menghubungkan aneka kedudukan orang dalam jaringan komunikasi tersebut dengan macam-macam aspek komunikasi anggota seperti kebutuhan, kepuasan, dan kinerja. Jadi asumsinya itu karyawan dalam sebuah organisasi bekerja tidak terpisah-pisah secara individual, melainkan dalam hubungan dengan sejumlah orang lain yang membentuk suatu kelompok. Jadi sekian pemaparan materi audit komunikasi dari saya. Jika terdapat kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.